Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya MB Supriyandi dari SMPIT Ar-Raudhah Al-Bantani Baros, Kabupaten Serang. Bapak Ibu guru hebat, setiap tanggal 2 Mei kita selalu memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Nasional, yang mana ini diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 beliau mendirikan sebuah perguruan tinggi yang bernama Taman Siswa, yang merupakan salah satu atau sebuah embrio dari sistem pendidikan Indonesia. Tujuan berdirinya perguruan Taman Siswa antara lain adalah upaya untuk mengangkat berbagai pengaruh arah pendidikan kaum penjajah serta mencerdaskan generasi muda dan masyarakat Indonesia agar sadar akan hak-hak hidupnya serta dalam pendidikan dan pengajaran mengedepankan kekhasan nilai-nilai luhur khas bangsa Indonesia. Bapak Ibu guru hebat, seperti yang kita ketahui bahwa konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang terpusat pada murid. Nah, ini teman-teman semuanya, ini adalah cuplikan yang mana sebelum kita memusatkan seluruh kegiatan KBM ini berpusat pada murid, tentunya kita sebagai pendidik pertama kita harus memberikan arahan-arahan atau langkah-langkah yang akan dikerjakan di kegiatan murid, yang mana keterbukaan, kebebasan, serta kegiatannya supaya menyenangkan. Hal ini seiring dengan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Nah, Bapak Ibu guru hebat, agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan berpusat pada murid, maka perlu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru harus melakukan pemetaan atau identifikasi terlebih dahulu terhadap 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, kemudian minat belajar murid, dan profil belajar murid. Apabila ini sudah dilakukan, maka selanjutnya adalah melakukan kegiatan belajar mengajar yang berdiferensiasi dengan menyiapkan variasi pendekatan pembelajaran di tengah keberagaman karakteristik murid yang ada. Hal ini menuntut kreativitas atau inovasi dari guru untuk melakukannya. Nah, jadi sebagai pendidik, kita hanya memfasilitasi dan sebagai leader saja di ruang kelas ya, yang mana semuanya kita upayakan berpusat pada murid. Nah, ada 3 strategi diferensiasi yang harus dilakukan. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu menentukan apa yang akan kita ajarkan pada murid-murid yang disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses yaitu bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Apakah siswa belajar mandiri atau belajar kelompok? Bagaimana memenuhi kebutuhan murid? Caranya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Seberapa banyak bantuan yang diberikan? Siapa saja yang memerlukan bantuan? Sedangkan diferensiasi produk adalah tentang tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Memberikan tantangan, memberikan pilihan kepada murid, memberikan kesempatan untuk berekspresi dan berekspektasi. Pelajaran yang berdiferensiasi harus dibangun dengan yang disebut dengan learning community atau komunitas belajar, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar dan guru akan memimpin murid-muridnya
untuk mengembangkan sikap atau praktik yang mendukung tumbuhnya lingkungan belajar yang berdiferensiasi. Ada beberapa faktor yang menjadi karakteristik atau ciri lingkungan belajar yang berdiferensiasi, yaitu setiap orang di kelas saling menghargai. Setiap orang akan dihargai, murid merasa aman dan harapan bagi pertumbuhan, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata, serta guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, dengan melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, maka akan terbentuk kepemimpinan pada murid, student leadership, di mana murid menjadi bertanggung jawab dan menjalankan perannya sebagai murid yang dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik untuk dirinya maupun masyarakat di sekitarnya. Sedangkan pada sisi pendidik, kita sebagai pendidik, kita akan menjadi sosok pemimpin pembelajar yang dapat mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah yang selalu berpusat dan berpihak pada kebutuhan murid. Akhirul kalam, ada pepatah mengatakan, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Guru mulia karena karya. Mari sama-sama bergerak, menggerakkan untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Salam hormat dari saya Ebi Supriyandi. Mohon izin dan terima kasih sudah menyimak tayangan ini.